Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Gimana kabar teman-teman siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Ini suara aku agak serak nih teman-teman, mohon maaf ya. Di video kali ini tuh aku mau share kegiatan aku bikin menu meal prep ya teman-teman, insya Allah buat bulan Ramadan. Ini videonya aku tayangin lebih awal, mungkin aja teman-teman ada yang lagi nyari inspirasi menu meal prep yang bisa disimpan di freezer. Jadi nanti ini tuh niatnya ya buat sahur gitu, biar aku nggak ribet untuk masak. Nanti untuk tambahannya ya mungkin bikin sayur kayak bayam atau tumis kangkung atau tumis apapun itu ya. Yang penting lauk yang rempongnya aja aku mau buat dari sekarang. Ada beberapa menu yang aku buat, pokoknya teman-teman ikutin terus kegiatan aku ya. Oke, ini aku habis beli ayam lagi mahal banget, yang biasanya aku beli harga 50 atau 45 dan sekarang udah harganya 60.000. Tapi ini aku beli yang kecil aja karena ini aku mau campur gitu sama ayam pejantan, jadi ayam kampung yang waktu itu aku beli di toko daging Nusantara teman-teman. Nah ini untuk daging juga aku belinya di toko daging Nusantara. Pada saat aku belanja di toko daging Nusantara, videonya belum tayang ya. Pokoknya ini aku duluin aja. Mudah-mudahan video ini tuh bermanfaat ya buat teman-teman semua. Untuk daging aku beli 1 kilo. Terus ini aku mau jadiin 2 menu. Yang satu pengen buat oseng-oseng mercon dan yang satu pengen aku buat kayak dendeng dendeng batokok yang khas Padang. Ini juga menunya tuh atau resepnya aku lihat di YouTube gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda dengan aslinya, mohon maaf ya, jangan dicaci. Oke, nah yang kecil-kecil ini aku buat untuk oseng-oseng mercon. Ini aku buatnya nggak banyak, jadi untuk daging 1 kilo itu yang aku pakai lebih banyak tuh untuk dendeng batokok. Ini aku mau bikin bumbunya, ada bawang putih, terus ada bawang merah, dan ada juga jahe sedikit, nanti ditambahin ketumbar, terus sama ditambahin lada sedikit. Terus seasoningnya biasa ya, kayak garam sama penyedap, dan jangan lupa dikasih daun salam sama serai. Nah bumbu ini tuh untuk ngerebus daging si dendeng batokoknya, jadi direbus dulu sampai dia benar-benar empuk. Nanti setelah empuk baru kita akan geprek gitu ya teman-teman. Kalau aku masak bumbunya itu ilmu kira-kira, nggak pakai gram-graman, jadi dikira-kira aja. Aku yakin juga teman-teman di rumah lebih pintar dari aku. Jadi kalau aku tuh lebih mudah aja gitu teman-teman masaknya. Nah jangan lupa dikasih garam sama penyedap. Ini aku mau rebus sampai dia benar-benar empuk. Nanti untuk airnya aku tambahin. Aku nggak kasih banyak-banyak dulu untuk airnya, takutnya meluap ya teman-teman. Nanti kalau kurang empuk ditambahin aja lagi. Oke, ini aku mau bikin bumbu untuk ayam ungkep. Ini ada bawang putih, terus jahe sama lengkuas. Tapi ini aku tambahin pakai bumbu marinasi yang ini katanya enak ya teman-teman. Jadi aku mau coba aja. Biasanya aku pakai racik, cuman kali ini berbeda. Jangan lupa dikasih garam sama penyedap pastinya. Nah, ini aku aduk-aduk dulu. Untuk di bagian paling bawah ini aku simpan untuk ayam kampung. Ini ayam pejantan. Ini segini tuh kemarin beli berapa ya, 47.000, lumayan mahal karena mungkin sekarang ayam tuh lagi mahal-mahal semua ya teman-teman. Bukan hanya ayam, telur sama kebutuhan yang lain tuh emang bener-bener semuanya serba mahal. Untuk ayam boilernya ini aku simpan di bagian atas, terus nanti tinggal aku rebus sampai dia bener-bener empuk. Lanjut ini aku mau bikin bumbu sate pedas manis. Untuk bumbunya ini ada cabai, bawang putih sama bawang merah. Nanti ditambahin terasi, dan ini untuk bumbunya nanti aku akan blender. Terus aku lanjut mau potong-potong dulu untuk ayam dada piletnya. Aku nggak pakai paha karena kemarin aku nyoba pakai daging paha, aku kok rasanya kurang enak gitu teman-teman. Sebenarnya lebih juicy ya, cuman aku kurang suka, jadi aku lebih memilih pakai dada pilet aja. Ini jadi nanti mau aku jadiin 2 sate. Yang satu sate biasa, nanti untuk bumbunya bisa pakai bumbu taichan atau bumbu kacang. Yang satu ini nanti mau pakai bumbu pedas manis. Nah kalau yang untuk bumbu pedas manis itu nggak perlu pakai bumbu lagi ya.
Ini untuk bumbunya harus ditumis dulu, ditambahin sama margarin, ditumis sampai benar-benar matang. Terus ini nanti aku tambahin kecap, gula merah, terus penyedap sama garam, dan jangan lupa dikasih terasi sedikit aja. Aku dapat resep ini tuh dari Instagram dan aku kepengen coba, mudah-mudahan enak. Tapi aku yakin enak sih karena rasanya tuh pedas manis. Cuman aku nggak bisa bikin yang terlalu pedas ya kan. Karena si kakak itu nggak akan makan kalau misalnya terlalu pedas. Dan ini aku kelupaan nih dikasih daun jeruk juga. Udah, nanti tinggal tunggu dingin aja baru masukin ke dalam ayamnya. Nah ini aku mau marinasi untuk sate ayam yang biasa. Ini untuk bumbunya pakai bawang putih halus, aku pakai 3 siung, terus kaldu jamur, lada sama garam. Bawang putihnya aku pakai 3 buah, nggak mau terlalu banyak karena kalau terlalu banyak rasanya nanti terlalu strong menurut aku. Tapi kalau teman-teman lebih suka yang wangi banget, boleh nanti ditambahin sampai 5 buah. Lanjut, ini aku bikin sate pedas manisnya. Nah tadi bumbunya udah aku tumis dan ini udah hangat ya. Jangan panas-panas dimasukin karena takutnya nanti ayamnya malah mateng. Ini nanti aku mau marinasi dulu selama 15 menit, baru nanti aku tusuk-tusuk ke satenya. Nah ini udah selesai dan singkat cerita ini udah sekitaran 15 menit. Tapi kalau misalnya mau lebih lama nggak masalah, cuman karena ini aku pengen buru-buru selesai, jadi langsung aku tusukin aja. Satu tusuknya tuh aku isiin jadi 3-4 potong. Tadinya ini 3 potong tapi aku tambahin jadi 4 potong aja lah biar nggak terlalu banyak tusukan gitu. Oh ya teman-teman, ini aku sambil nusukin sate sambil aku mau ngucapin marhaban ya Ramadan, dan aku juga mohon maaf lahir dan batin bila ada kata-kata atau perbuatan aku yang menyinggung kalian, baik itu sengaja atau tidak disengaja. Aku mohon maaf ya teman-teman, karena aku manusia biasa yang nggak luput dari dosa. Jadi aku mohon maaf sekali sama teman-teman ya, supaya ibadahnya lancar. Jadinya aku lebih tenang gitu teman-teman kalau misalnya sudah meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah tersinggung sama perkataan aku atau perbuatan aku. Tapi insya Allah sih aku nggak ada niat untuk menyinggung siapapun. Insya Allah yang aku share itu yang baik-baik gitu ya. Cuman ya kadang ada yang mungkin tersinggung gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf sekali lagi ya. Oke, ini lanjut ke videonya. Untuk satenya ini aku masukin ke wadah food container. Aku lapisin plastik biar nanti kalau misalnya mau bikinnya sedikit ya tinggal kita ambil aja. Kalau misalnya disimpan di freezer itu kan kalau nggak dikasih plastik nanti akan nyatu gitu ya. Nah kalau misalnya ditambahin plastik kayak gini, pada saat mau ngambil sedikit nanti gampang gitu. Oke, udah selesai untuk persateannya dan gak kerasa juga nih untuk ayamnya juga udah matang. Ini untuk ayam kampung aku pisahin karena ini tuh 1 ekor aku jadiin 4 potong. Jadi aku jadiin 1 aja. Nah ini untuk yang ayam boilernya ini aku jadiin 3 wadah aja. 1 wadahnya ini aku jadiin 3 potong karena biar nggak keluar masuk freezer. Nah aku kan keseringan kalau sahur tuh cuman bertiga ya teman-teman, jadi ini pas gitu. Makanya ini aku beli food containernya kecil-kecil jadi biar pas untuk 1 porsi. Nah untuk kepala ayamnya nggak aku masukin karena nggak ada yang doyan di rumah ini, jadi nanti buat para anabul aja. Oke, ini udah selesai untuk perayamannya, tinggal aku tunggu dingin terlebih dahulu baru masukin ke dalam freezer. Sekarang aku lanjut bikin bumbu untuk oseng-oseng mercon. Ini ada bawang putih, ada jahe, ada bawang merah, sama ada cabe. Pokoknya untuk bumbunya gampang ya, semuanya tuh kayaknya hampir sama ya teman-teman. Dan nanti dikasih lengkuas, tapi lengkuasnya aku akan geprek aja. Kalau yang ini untuk bumbu dendeng batokoknya, ini aku cuman pakai cabai aja sama bawang merah, jadi nggak pakai bawang putih sama sekali. Yang aku lihat sih resepnya seperti itu, dan harusnya sih pakai cabai yang besar-besar itu, cuman aku nggak ada, jadi ya udah yang ada aja. Oke, ini aku lanjut setelah aku blender ini untuk bumbu oseng-oseng merconnya, ditambahin daun jeruk, terus daun salam sama serai. Ini aku tumis bumbunya sampai dia benar-benar matang. Kalau teman-teman mau ditambahin santan boleh banget, rasanya akan lebih enak. Cuman kalau aku ini nggak pakai ya.
Jangan lupa dikasih seasoning, gula, garam, sama penyedap yang pastinya jangan ketinggalan karena itu yang bikin enak. Ini aku tumis sampai dia benar-benar matang, dan ini bumbunya udah matang baru aku masukin dagingnya. Untuk dagingnya kalau teman-teman mau direbus dulu boleh banget, cuman kalau aku enggak jadi langsung aja. Untuk airnya ini aku kasih lebih banyak dan jangan lupa dikasih kecap. Nanti untuk cabenya pas mau matang aja baru aku kasih karena aku kepengen pedes gitu ya nanti pada saat makan. Lanjut, ini aku mau rebus untuk bawang merah sama cabai. Kalau ini untuk bumbu dendeng batokok, dan ini mau aku rebus sebentar aja, nggak perlu lama-lama teman-teman. Lanjut lagi nih aku bikin bumbu slice beef cili padi. Untuk bumbunya cuman cabai, bawang putih sama bawang merah. Udah kayak gini aja. Pokoknya semuanya serba gampang ya. Dan bumbunya ini aku akan chopper. Nah, setelah dichopper baru aku akan tumis. Ini gampang banget pokoknya bikinnya. Biar ada variasi aja, dan nanti juga untuk slice beefnya tuh mau aku bikin kayak teriyaki. Oke, ini aku tumis sampai dia benar-benar matang. Jangan lupa dikasih tambahan daun jeruk. Tapi sebenarnya kalau cili padi itu pakai daun jeruk atau enggak ya aku lupa. Tapi ini aku tambahin, dan ini tinggal aku masukin aja slice beefnya. Terus dikasih air, ini agak banyak karena nggak tahu kenapa slice beefnya tuh kayak lebih keras dari biasanya. Kalau dulu tuh kayak direbus, kayak dimasak sebentar itu udah mateng gitu ya. Cuman kalau ini kok kayak agak lebih keras, makanya aku tambahin airnya lebih banyak. Seasoningnya dikasih gula, garam, sama penyedap. Nah, ini udah mateng. Singkat cerita aja ya biar nggak kelamaan videonya. Tinggal aku masukin aja ke dalam wadah food container. Ini cukup ya teman-teman untuk kita bertiga. Lanjut, ini aku mau bikin kayak teriyaki. Ini cuma bumbunya tuh bawang putih aja yang aku cincang. Aku pakai 3 buah. Lanjut aku masukin slice beefnya. Dagingnya ini aku tumis sebentar sampai dia berubah warna. Baru aku kasih kayak saus tiram, terus kecap manis, kecap asin. Dan aku mau tambahin ini nih, kecap Inggris sedikit. Tapi kalau nggak ada, nggak usah pakai juga, nggak masalah, tetap enak kok teman-teman. Jangan lupa dikasih lada, gula, garam, sama penyedap pastinya. Nah, ini mau aku rebus agak lama, dan singkat cerita setelah ini udah mateng baru aku masukin untuk potongan bawang bombaynya. Ini enak banget teman-teman, gurih, manis, asin. Nah, ini tinggal aku masukin aja deh ke dalam wadah food container. Oke teman-teman, ini untuk dagingnya yang tadi aku rebus udah empuk. Tinggal aku kayak apa ya, kayak geprek gitu ya biar dia pipih seperti ini. Nah, katanya kalau misalnya motong untuk dendeng batokok itu harus ngikutin serat, jangan melawan serat. Kalau untuk rendang itu katanya sih harus melawan serat biar dia tuh kayak, nggak tahu sih, katanya sih lebih empuk atau mungkin lebih cantik gitulah teman-teman. Nah, ini empuk banget. Aku ngerebusnya tuh pakai metode yang 5-7 itu loh teman-teman. Nah, ini aku geprek semua. Terus ini lanjut untuk bumbu batokoknya, dendeng batokoknya tadi udah aku rebus. Ini aku ulek aja karena ciri khasnya tuh kayak bumbunya tuh kasar gitu ya teman-teman. Aku kasih garam sedikit biar nggak licin. Nah teman-teman, ini tuh aku masak semua menu ini tuh dalam 1 hari. Masya Allah capek banget, bener-bener dari pagi sekitaran jam 8 dan aku kayak selesai tuh sekitaran jam 4. Oke, ini aku lanjut jadi curhat ya. Emang sih rempong di awal, tapi nanti insya Allah biar lebih gampang aja, biar ibadahnya lebih khusyuk ya, amin. Nah, ini untuk dagingnya aku akan goreng pakai minyak sedikit. Tadi aku pakai minyak kelapa aja, karena kalau pakai minyak yang banyak dia tuh emang kayak bener-bener nyerap minyak gitu teman-teman, makanya aku pakai sedikit aja. Ini aku goreng sampai dia agak kecoklatan, jangan sampai kering banget, malah nanti akan kekerasan gitu, malah jadi keras maksudnya. Jadi ini aku goreng sampai dia tuh agak berkulit aja teman-teman.
Oke, setelah selesai aku goreng semua, lanjut ini untuk bumbu yang tadi aku ulek, aku akan tumis. Nanti seasoningnya dikasih kayak garam, gula, sama penyedap pastinya. Dikasih daun jeruk juga, jangan lupa. Kayaknya dendeng batokok itu aku pernah bikin ya waktu Ramadan 3 tahun ke belakang gitu kayaknya ya. Dan ini sekarang aku buat lagi karena enak gitu teman-teman rasanya. Dan setelah bumbunya udah mateng, baru aku masukin deh untuk daging yang tadi aku goreng. Ini diaduk-aduk dan nanti tuh enak banget kayaknya ya pas sahur makan ini. Makanya ini tuh aku nggak terlalu pedes ya karena untuk sahur. Tinggal aku masukin aja ke dalam wadah pot kontainer. Ini aku jadiin 3 wadah ya karena ini lumayan banyak. Tapi yang satu wadahnya kayaknya nanti buat makan besok pagi deh. Oke, ini untuk oseng-oseng merconnya alhamdulillah udah mateng. Dan terakhir aku masukin cabe dan udah deh, ini udah mateng. Aku jadiin satu wadah aja. Terus yang terakhir ini menu cumi cabai hijau, ini maunya kakak, katanya dimasak cabai hijau aja untuk cuminya, cuman bawang merah, bawang putih, sama apa tuh cabai hijau. Terus setelah aku rebus sebentar, ini aku chopper dan lanjut aku akan tumis. Ini aku nggak tambahin daun jeruk, cuman aku tambahin daun salam aja. Tapi kalau teman-teman mau ditambahin daun jeruk boleh banget. Nah ini aku punya stok pete frozen gitu ya, jadi ini aku tambahin aja biar lebih mantep, biar lebih sedap. Ya ampun, sahur nanti sama ini nih teman-teman, sama pete, tapi gak usah dimakan kali ya, petenya buat nyedepin aja. Dan jangan lupa dikasih seasoning kayak gula, garam, sama penyedap. Ini aku tumis sampai dia benar-benar matang. Dan ini bumbunya udah matang, baru aku masukin cumi. Nah ini cuminya aku akan tumis terlebih dahulu biar dia tuh agak kaku gitu, karena aku nggak digoreng terlebih dahulu untuk cuminya karena males suka nyiprat-nyiprat gitu teman-teman. Oke, terus ini aku kasih air sedikit biar bumbunya menyerap sempurna ke cumi. Dan setelah ini selesai deh teman-teman. Enak kalau udah punya kayak meal prep kayak gini, nanti pas sahur nggak rempong. Kalau untuk buka puasa aku tuh ya paling beli aja, dan aku tipe orang kalau buka puasa tuh nggak makan ya, jarang gitu teman-teman. Paling ya lontong aja sama gorengan. Lontong juga nasi ya. Oke, ini udah mateng. Ada ayam teriyaki, oseng-oseng mercon, cumi cabai hijau, terus ada dendeng batokok, dan yang terakhir slice beef dimasak cili padi. Nah ini udah selesai. Nanti tinggal aku masukin aja ke dalam freezer, dan nanti pas mau sahur tinggal aku angetin aja. Boleh dikukus, boleh dimasukin ke dalam microwave, atau langsung di atas panci atau kuali gitu ya. Oke, alhamdulillah ini untuk videonya udah selesai. Semoga menunya menginspirasi teman-teman yang mau ikutan meal prep, yang lagi bingung juga. Dan ini udah aku masukin ke dalam freezer, dan videonya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum, bye.